modalnya aku dari nggak modal. Awal modal nekat, aku bilang tadi aku modal nekat. Itu nggak ada yang namanya alat-alat gergaji begini. Karena kita ngawalin itu pakai palu biasa. Kalau sekarang pakai palu itu fungsinya untuk paku. Kalau sekarang pakunya pakai listrik, tinggal tembak-tembak aja. Kalau dulu manual. Itu aku dulu alat potong pun nggak punya gergaji siku. Gergaji siku yang manual aja aku nggak punya, jadi pakai gergaji biasa. Jadi bekasnya punya tetangga gitu, bekas potongannya misalnya kayak gini, nah kayak gini, aku garis di bingkainya, aku potong pakai gorok biasa. Itu saking miskinnya aku waktu mulai usaha. Jadi aku bilang aku 0 rupiah untuk usaha ini. Berarti emang dari 0 banget ya Pak? 0 banget. Sama kayak aku ngelukis, sama modalku 0, aku nggak bisa ngelukis. Dan aku sama sekali nggak tahu bahan lukis itu apa, sama sekali nggak tahu. Tapi karena kita terpaksa, kita mau berusaha mencari tahu, berusaha, ya akhirnya akan bisa berhasil. Hanya intinya itu aja. Jadi modal kalian besok kalau seandainya kalian mau buka usaha, yang pertama itu modal satu, nekat. Tanpa kenekatan kalian nggak akan berhasil namanya wirausaha. Nggak akan berhasil. Karena begitu kalian punya modal, kalian usaha misalnya jualan es gitu ya. Kalian merasa modal kalian hanya dikasih gitu. Jadi rasa untuk maju itu kecil. Biasanya manusia sifatnya itu meremehkan. Aku besok kalau modalku ini nggak berhasil ya aku minta bapakku lagi. Biasanya seperti itu. Makanya aku bilang kalau orang wirausaha yang utama itu sebenarnya modal nekat. Tanpa kenekatan nggak akan berhasil. Ya kalau biasanya ya sebelum COVID, kalau hanya nyari uang 10 juta bisa sebulannya. Dari lukisan ya bisa 10 juta, 20 juta bisa. Bahkan aku bulan kemarin aku itu ngerjain 2 lukisan nilainya 13 juta. Itu baru yang kanvas, belum yang kertas. Yang kertas sekitar 2 minggu kemarin itu sekitar 8-10 jutaan. Tapi itu nggak bisa untuk patokan karena yang namanya seni susah. Nggak setiap orang suka gitu. Nah, kalau bingkai modalnya ya paling dapat keuntungan sebulan ya sebelum Christmas 9 jutaan. Tapi kalau sekarang sulit. Susah banget ini ya, Pak. Susah banget. Jualan hanya online di sini juga. aku. Hanya di sini ya online ada. Online aku biasanya kalau online cermin. Oh, cermin. Cerminnya yang aku online kan karena aku dulu yang ngawalin cermin daerah sini aku. Model-model estetik ini aku. IG ku Jaya Figura, itu yang adminnya putriku seusia kalian lah semester 3 di PGRI. Itu dia megang online-nya dan followernya lumayan 20-an. 20 ribuan. Lumayan. Oh, lumayan ya Pak. Berarti penjualannya selain di sini juga ada online-nya ya. juga. Kalau cermin aku sebenarnya bisa semua desain, tapi kita kan harus nyari peluang. Ini akan berhasil nggak? Ini akan viral nggak? Ini akan orang banyak suka nggak gitu. Jadi iya harus, makanya aku yang nemukan yang estetik lengkung-lengkung gitu itu dulu aku pertama daerah sini. Yang lain itu hanya ngikut sebenarnya. Makanya aku sekarang mau desain cermin yang baru tapi belum aku keluarkan. Untuk sementara baru yang itu yang kecil-kecil kayak gini. Kayak itu yang lengkung-lengkung pink itu juga lumayan sebenarnya penjualannya. Nah, ini mau aku tambah lagi cermin lukis. Oh gitu. Cermin aku lukis. Nanti yang lukis biar anakku. Aku malu dah. Kalau yang estetik lama. Lama ya? Lama karena prosesnya beberapa kali. Motong sikunya, nempel-nempel kayunya dulu supaya jadi papan lebar, baru dilingkari, dipotong, nanti dimal lagi untuk bikin tempat kacanya, terus nyambung lagi kakinya. Lama.
Kalau awal Covid dulu, aku sehari bisa 30 ya? cermin yang aku lepas. Tapi kebanyakan kirim Kirim luar online. kota, Oh, iya. Dan dulu sering pecah. Karena aku pakai ekspedisi yang nggak bagus. Ya yang terkenal saat inilah, apa kalian tahu 2 ekspedisi dan itu 50% hancur cerminku. Jadi aku tombok jutaan itu dulu. Tapi ya resiko. Akhirnya aku nemukan sekarang ada 2 ekspedisi yang bagus banget. Aku habis kirim ke Papua dan Sulawesi belum lama, lukisan nggak ada yang rusak sama sekali. Dan harganya jauh lebih murah. Nggak seperti yang terkenal ini. Kalau lukisan tergantung permintaan aku. Oh gitu. Kalau hanya kertas biasanya 3 hari aku minta temponya, tapi kalau ada biasanya kan kalau karikatur segala itu untuk perpisahan instansi, dan kebanyakan instansi nggak bisa diganggu gugat, apalagi langganan kayak Polda, Polres. Itu setiap pesen, Mas besok jadi ya, waduh, ya itu mau nggak mau kita, karena kita kerja jasa ya harus mau gitu. Karena itu untuk mengikat pelanggan itu supaya percaya sama kita bahwa kita mampu. Ya mau nggak mau harus kita kerjain. 24 jam nggak tidur itu udah biasa kalau pelukis. Ngelukis ya dari terpaksa, sama. Dulu di sini, aku ini punya tempat usaha bingkai. Aku berpikir bagaimana caranya satu tempat usaha bisa untuk berbagai macam usaha, tapi yang saling mendukung. Muncullah ide lukisan. Gara-gara lukisan aku punya ide itu, orang mau bingkain sebuah lukisan yang bagi aku itu jelek. Lukisan itu bagi aku loh jelek. Dan aku berpikir kalau hanya gambar kayak gini aja aku bisa, ini lukisan jelek kan. Aku mikirnya seperti itu. Tapi setelah dibingkai, dikasih baju, istilahnya lukisan itu setelah dikasih baju jadi bagus. Jadi punya nilai plus, nilai jualnya ada. Nah dari itulah aku akhirnya berpikir ngapain aku nggak ngelukis aja gitu. Dapatlah ide ngelukis. Ngelukis itu pun belajarnya luar biasa susahnya, karena aku tanpa guru. Harganya hargaku untuk yang paling murah 350 sama bingkai. Itu hitam putih. Kalau warna 450 sama bingkai. Itu satu kepala. Iya. Jadi kalau aku gambar ada kayak gini, yang kertas ya ini ya, aku bilang yang kertas dulu ya. IG ku figura sama lukisan berbeda. Misalnya kayak gini, ini ada 17 wajah kali 400. Oh, berarti satu kepala itu ya, Pak? Iya. Harganya seperti itu kalau saya loh. Kalau yang lain beda, karena mereka jauh di bawah saya harganya. Tapi saya garansi nggak mirip uang kembali, nggak mirip wajah. Berani saya garansi. Kalau yang kanvas misalnya seperti ini yang Bupati Buol Sulawesi kemarin. Ini bupati, ini wakil, ini bupatinya, ini wakilnya. Ini aku kayak gini ini hargaku 7 juta. 7 juta ya, Pak? Oh. Satu wajahnya 5 juta. Satu wajah itu kayak gini. Nah, misalnya kayak gini. Ini 5 juta. Ukuran 60-80. Segede mana ya? Bunga itu. Belum termasuk frame. Oh, belum termasuk Belum. frame-nya. Baru lukisannya aja. Jadi aku punya 2 keuntungan dari sini. Aku bisa jualan lukisan tapi dapat plus juga di bingkai gitu. Dan bingkai enaknya kalau orang gambar, apalagi yang kanvas, di harga berapapun pasti mau. Karena begitu lihat lukisannya bagus, ya sekalian bingkai aja mas. Berapa mas kalau bingkai segitu? 500, padahal harga normal 350. Orang kaya, orang lukiskan, kebanyakan orang menengah ke atas. Itu kebanyakan, kecuali yang kertas ya. Kertas banyak yang kalangan mahasiswa, makanya aku ada risk harga yang kelas mahasiswa 350 tadi. Nah, kalau yang kelas kanvas itu udah nggak mikir duit, yang penting hasil. Biasanya orang kaya kayak gitu.
Untuk Instagramnya apa Pak? Kalau itu? IG ku Jaya Purnama, itu Jaya Purnama _art untuk lukisan. Tapi kalau untuk figura, Jaya Figura. Jaya Figura itu yang IG bingkai cermin segala macam. Kalau lukisan Jaya Purnama _art. Karena aku itu nggak pernah berpikir bahwa aku pengen jadi orang kaya, tapi aku cukup jadi orang cukup. Dan aku nggak punya cita-cita itu. Dan dalam doaku aku selalu minta aku cukup, bukan kaya. Karena beda orang kaya. Aku kemarin habis ketipu 3 juta rupiah, orang order lukisan, DP 6 juta. Dia bilang kelebihan DP-nya karena nilai lukisannya 6 juta. Ya ketipu, anakku nangis padahal itu untuk bayar kuliah. Dan aku hanya punya uang itu juga untuk bayar kuliah 3,5 juta di PGRI kan murah sebenarnya. Tapi kalau pas nggak punya uang ya bisa jadi besar. Nangis, udah Pak, aku cuti dulu aja, jangan aku. Sekarang sholat dulu, berdoa aja. Siapa tahu besok ada jalan lain. Aku belajar ngajarin putriku itu untuk belajar ikhlas. Ikhlas dalam arti kalau kita segera mengikhlaskan, itu akan segera dapat imbalan, akan dapat ganti gitu. Kalau kita masih mikir-mikir kemarin ketipu itu nggak bakalan dapat ganti, nggak cepet dapat gantinya. Itu malah bikin sakit. Karena aku dulu juga pernah ketipu. Pas bangun rumah itu duitku dibawa lari saudara sendiri 35 jutaan. Itu lukisan juga. Lukisannya udah laku tapi duitnya nggak nyampe aku. Ya aku sempat sakit 3 hari. Dalam sakitku itu aku berpikir goblok banget aku sampai sakit. Ngapain aku nggak berkarya lagi aja? Kalau aku sakit udah buang duit, waktuku terbuang, rugi gitu. Ruginya 2 kali. Makanya mending aku sembuh, aku karya. Itu belajar ikhlas. Dan kamu tahu nggak cara belajar ikhlas itu gimana? Gimana tuh? Itu ilmu yang paling sulit sebenarnya bagi manusia. Untuk mengikhlaskan sesuatu hal yang kayak gitu kan berat Aku banget. dulu belajarnya, kalian banyak yang muslim ya ini ya? Iya. Ya oke lah, muslim semua ya. Aku dulu belajar ikhlas itu kalau setiap sholat Jumat kita infak. Kalau dulu aku belum belajar ilmu ikhlas, paling yang aku infakkan itu hanya 2.000, 5.000, 10.000 bagus banget. 20.000 itu luar biasa kalau sholat Jumat ya. Tapi abaikan itu. Kalau kamu besok jadi orang usaha, punya usaha, dalam dompet kamu uang itu kamu ajak. Butakan mata kamu, matikan hati kamu, perasaan kamu, matikan rasa tangan kamu untuk ngambil uang aja. Langsung kamu genggam, kamu lipat, kamu genggam. Lari ke masjid. Jangan pernah dilihat duit itu. Kamu genggam gini aja. Masukkan kotak infak. Gunanya apa itu? Tahu nggak gunanya itu? Bukan hanya sekedar mengikhlaskan uang itu untuk lepas diinfakkan, enggak. Tuhan itu, ini sedikit pelajaran agama ya. Kalau saya, karena banyak ustadz juga akhirnya sadar akan hal ini. Kalau kalian ngasih sodakoh, infak ke fakir miskin atau infak ke masjid, uang 100.000 yang kalian masukkan, kalau kalian lihat mungkin hanya 10 kali lipat imbalannya. Karena itu janji Tuhan. Walaupun kalian ikhlas, setengah enggak, paling maksimal 10 kali lipat. Tapi seandainya kalian punya ilmu ikhlas, 1.000 pun bisa jadi 1 juta. 100 kali lipat bisa. 100.000 yang kalian masukkan bisa jadi 1 miliar. Karena keikhlasan kalian akan terasah dari itu. Itu bedanya ikhlas dan enggak. Itu bedanya orang ngelihat duit yang dimasukkan awal-awalnya. Kalau sekarang kamu udah biasakan seperti itu, kamu mau memasukkan infak itu 10.000, pasti kalian malu. Pasti kalian malu. Malu pada diri sendiri. Coba kalian terapkan besok kalau kalian udah punya usaha, punya suami. Insya Allah itu akan berhasil. Ilmu ikhlas itu akan berhasil. Karena memang sulit untuk
untuk mempraktekkan itu agak sulit. Aku dulu juga sulit, tapi 1 tahun aku belajar seperti itu, akhirnya baru dapat ilmunya itu. 1 tahun aku ilmunya baru dapat. Pesan-pesannya sebenarnya udah aku kasih tadi. Itu yang utama. Belajarlah ilmu ikhlas. Itu yang orang-orang saat ini abaikan, ilmu ikhlas. Nrimo lah kalau orang Jawa istilahnya. Jadi kita berusaha untuk jadi bukan jadi orang yang kaya, tapi orang yang cukup aja. Karena kaya nggak bakalan cukup. Aku dulu jadi tukang parkir, penghasilan 10.000 cukup. Sekarang penghasilan ratusan ribu, 1 juta lebih cukup. Ya hanya gitu toh. Roda berputar. Setiap kalian punya pendapatan besar, pengeluaran kalian juga akan mengikuti. Terima kasih ya banyak ya Pak. Oke. Cukup video dari kami dari kelompok 11. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.